Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan saya dengan Ustul Ulfiza dengan NIM 20111236 berasal dari kelas 20 PO1. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Isfadila SPMSI dan Bu Anis Fitriasari SEMM. Adapun judul sempro kami yaitu pengaruh kondisi ekonomi keluarga dan motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan melanjutkan pendidikan tinggi di STIE IBMT Surabaya. Adapun latar belakang, yang pertama urgensi penelitian, menemukan bahwasanya solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh pihak calon mahasiswa dan orang tua agar termotivasi untuk melanjutkan pendidikan kuliah di STIE IBMT Surabaya. Untuk hasil observasi kami, masih banyak dari calon mahasiswa baru terkendala melanjutkan pendidikan tinggi karena faktor ekonomi keluarga serta kurangnya dukungan orang tua, sehingga peneliti perlu melakukan penelitian ini untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang diangkat ialah yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan antara kondisi ekonomi keluarga terhadap keputusan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Dan untuk yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi antara kondisi ekonomi keluarga dan motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Nah, untuk tujuan dari peneliti ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap keputusan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan untuk yang ketiga, mengetahui pengaruh interaksi antara kondisi ekonomi keluarga dan motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian kami yaitu yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Tinggi pada Siswa Kelas 12 SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping oleh Rika Fitriani tahun 2022. Dan untuk yang kedua yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan melanjutkan pendidikan tinggi pada siswa SMAN 1 Yogyakarta oleh Eka Fitriana di tahun 2021. Nah, untuk hipotesa dari penelitian kami, H1 terdapat pengaruh positif kondisi ekonomi keluarga terhadap keputusan melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk H2 terdapat pengaruh positif motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan melanjutkan pendidikan tinggi. Dan untuk H3 terdapat pengaruh interaksi antara kondisi ekonomi keluarga dan motivasi calon mahasiswa terhadap keputusan melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama jenis penelitian yang kami gunakan yaitu terkait metode penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Nah, untuk teknik analisis data
yang kami teliti yang pertama adalah norma penelitian atau teori yang kami gunakan, yaitu teknik analisis data kuantitatif. Menurut Sugiono di tahun 2018 merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau populasi atau sampel yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, serta menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Adapun urutan teknik analisis data yang kami gunakan, yang pertama yaitu analisis kuantitatif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji hipotesa. Nah, untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel yang kami gunakan. Nah, untuk populasi menurut Sugiono di tahun 2019 yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah seluruh calon mahasiswa yang memenuhi kriteria penelitian. Untuk yang kedua, sampel, yaitu sampel menurut Sugiono di tahun 2019 yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, peneliti menggunakan rumusan Slovin dengan margin error sebesar 10% dan jumlah populasi orang. Oke, sekian untuk sampel kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.